Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penganalisis 100 data. Ya, sebelum kami masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Zahra Rizkia, dengan NIM G901230040, dengan teman saya Melati Sari dengan NIM G901253048. Dengan saya Nerinda Asdianti, NIM G90125300037. Dan presentasi kami menghitung 100 data menggunakan rumus momen, kemiringan, dan kurtosis. Serta kebijakan bisnis tersebut. Dari data yang Bapak kirim diketahui banyak data sama dengan 100. Terdiri dari 20 baris kali 5 kolom. Jumlah seluruh data sama dengan 492,52. Nah, jadi rumus yang kita pakai itu X rata-rata sama dengan sigma XI per N sama dengan 492,52 per 100. X rata-rata sama dengan 4,9252. Nah, yang ditanya adalah A. Momen, B. Kemiringan, C. Kurtosis, D. Kebijakan bisnis yang dapat diambil dari data tersebut. Yang pertama itu kita akan mencari moments. Rumus moments min sama dengan 1/n dikali sigma n dikali I sama dengan I kali XI dikurang X rata-rata dikali K. Nah, yang pertama itu kita akan mencari momen pusat ke-1. Min ke-1 sama dengan 1/n dikali sigma XI dikurang sigma X rata-rata. Karena X rata-rata adalah konstanta, maka sigma X rata-rata sama dengan N dikali X rata-rata. Definisi rata-rata adalah X rata-rata sama dengan sigma XI per N menjadi N X rata-rata sama dengan sigma XI. Sehingga min ke-1 sama dengan 1/n dikali sigma XI dikurang sigma XI sama dengan 0. Semua teori selalu 0 karena pusat berada di rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen pusat kedua atau varian simpangan kuadrat rata-rata. Min kedua sama dengan 1/100 dikali 1,74908024 dikurang 4,9252 pangkat 2 ditambah 2,90142861 dikurang 4,9252 pangkat 2 dan nilai-nilai seterusnya itu dipangkatkan dengan 2 menjadi hasilnya 2402,56/100. Jadi hasilnya min kedua itu 24,256. Nah, selanjutnya kita akan menghitung momen ketiga atau mengukur kemiringan distribusi. Min ketiga sama dengan 1/100 dikali 1,74908024 dikurang 4,9252 pangkat 3 ditambah 2,90142861 dikurang 4,9252 pangkat 3 dan nilai-nilai seterusnya itu dipangkatkan dengan 3 karena kita akan mencari momen pusat ketiga. Jadi hasilnya 1545,12/100. Jadi hasilnya min ketiga itu 155,4512. Nah, selanjutnya kita akan mengukur momen ketiga atau mengukur ketajaman distribusi. Min ketiga sama dengan 1/100 dikali 1,74908024 kurang 4,9252 pangkat 4 ditambah 2,90142861 dikurang 4,9252 pangkat 4 dan nilai-nilai seterusnya itu dipangkatkan dengan 4 menjadi hasilnya 1881,66/100. Jadi min keempat itu 1881,8116.
Ya baik, selanjutnya kita akan mencari kemiringan atau skewness. Skewness sama dengan min ketiga per 6 pangkat 3 sama dengan min ketiga per min kedua pangkat 1/2 sama dengan min ketiga per min kedua pangkat 3/2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai skewness-nya. Skewness sama dengan min ketiga per 6 pangkat 3 sama dengan min ketiga per min kedua 1/2 kali 3 sama dengan min ketiga per min kedua per min kedua. Selanjutnya, skewness sama dengan min ketiga per min kedua pangkat 1/2 kali 3. Nilainya itu sama dengan 155,4512 per 24,256 pangkat 1/2 kali 3 sama dengan 155,4512 per akar 24,256 pangkat 1/2 kali 3 sama dengan 155,4512 per 4,9015 pangkat 3 sama dengan 155,4512 per 117,7507. Jadi nilai skewness-nya itu 1,32. Jadi kemiringan atau skewness adalah 1,32 lebih dari 0, distribusinya miring ke kanan. Selanjutnya kita ke bagian kurtosis. Ekses kurtosis sama dengan min keempat per 6 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan min keempat per min kedua pangkat 1/2 kali 4 dikurang 3 sama dengan min keempat per min kedua dikurang 3 sama dengan min keempat per min kedua pangkat 2. Ekses kurtosis sama dengan min keempat per min kedua pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 1881,8116 per 577,2294 dikurang 3. Ekses kurtosis sama dengan 3,26 dikurang 3 sama dengan 0,26. Jadi kurtosis sama dengan 0,26 karena nilainya lebih dari 0. Distribusinya bersifat leptokortik, artinya puncaknya lebih tinggi dan ekornya lebih tebal dibanding distribusi normal. Ya baik, inilah ringkasan hasil analisis datanya. Pertama, dari aspek analisis itu ada min atau rata-rata. Hasil perhitungannya 4,39 dan interpretasinya data terpusat di sekitar nilai 4-5 dan kebijakan bisnisnya itu fokus produksi dan layanan untuk segmen. Dan aspek analisis yang kedua ada skewness atau kemiringan. Hasil perhitungannya 1,32 lebih dari 0 dan interpretasinya distribusi miring ke kanan, mayoritas di bawah rata-rata. Ada sedikit nilai tertinggi. Dan kebijakan bisnisnya itu buat paket ekonomis untuk mayoritas ditambah produk premium untuk segmen kecil bernilai. Dan aspek analisis ketiga ada kurtosis. Hasil perhitungannya itu 0,26 lebih dari 0 leptokortik dan interpretasinya distribusi berpuncak tinggi dan ekor tebal, kemungkinan ada outlier ekstrim. Dan kebijakan bisnisnya itu siapkan strategi mitigasi, risiko dan cadangan dana untuk menghadapi variasi ekstrim. Nah, kita kesimpulannya, data menunjukkan mayoritas ada di level menengah dengan sebagian hasil segmen terapkan strategi rider pricing atau harga bertingkat. Dan kebijakan bisnisnya terapi Mengesel pricing. Baik, berikut adalah diagram batang dari hasil analisis data statistik. Min atau rata-rata sama dengan 4,93. Variance atau varian sama dengan 24,03. Skewness atau kemiringan sama dengan 1,32. Kurtosis sama dengan 0,26.
Diagram ini memvisualisasikan perbandingan keempat indikator sehingga terlihat perbedaan skala antar hasil analisis. Bagian berikutnya adalah histogram distribusi data dengan kurva normal dalam kurung garis merah tutup kurung. Berdasarkan hasil analisis, histogram dalam kurung batang hijau menunjukkan penyebaran data, sedangkan kurva normal dalam kurung merah digunakan sebagai pembanding distribusi teoritis karena skewness sama dengan 1,32. Distribusi agak miring ke kanan. Kurtosis sama dengan 0,26. Artinya distribusi lebih tinggi puncaknya atau leptokurtik dibanding normal.